pada hari ini kami akan mempresentasikan uh, bab 6 tentang ekosistem. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara sesama makhluk hidup yang saling bergantungan dalam memenuhi kebutuhan masing-masing yang tak terpisahkan di dalam suatu lingkungan. Komponen-komponen ekosistem. Yang pertama, bahan tak hidup atau faktor-faktor abiotik, yaitu komponen kimia dan fisik yang utama misalnya seperti suhu, air, udara, cahaya matahari, angin, batu, dan tanah. Yang kedua, produsen, yaitu organisme autotrof, umumnya tumbuhan berklorofil yang mensintesis makanan dari bahan organik dan tumbuhan disebut sebagai produsen. Yang ketiga, konsumen, yaitu organisme heterotrof. Misalnya, hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora dan hewan pemakan lain disebut karnivora. Yang keempat, pengurai, adalah organisme heterotrof yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Contohnya seperti jamur dan bakteri. Yang kelima, detritus atau detritivor, heterotrof lain yang memakan partikel-partikel organik dari sisa-sisa jaringan tumbuhan atau hewan yang melapuk, seperti cacing tanah, siput, dan teripang. Macam-macam ekosistem. Secara umum, ekosistem terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada ekosistem darat. Ekosistem darat, ekosistem lingkungan yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Yang kedua ada ekosistem perairan, ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Ekosistem darat, berdasarkan letak geografisnya, ekosistem darat terbagi ke dalam beberapa bioma. Yang pertama ada bioma gurun, yang kedua ada bioma padang rumput, yang ketiga ada bioma hutan basah, dan yang keempat ada bioma taiga. Selanjutnya ekosistem perairan. Ekosistem perairan terbagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama ada ekosistem air tawar, yang kedua ada ekosistem air laut. Ekosistem air tawar terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar tenang dan ekosistem air tawar mengalir. Ekosistem air laut terbagi ke dalam beberapa ekosistem. Yang pertama ada ekosistem laut, yang kedua ada ekosistem estuari, yang ketiga ada terumbu karang, dan yang keempat ada ekosistem pantai. Interaksi dalam ekosistem. Pada suatu tempat di sekitar kita dapat ditemukan adanya berbagai organisme, baik sejenis maupun berbeda jenis yang membentuk suatu organisme kehidupan. Bentuk-bentuk interaksi dalam ekosistem. 1. Simbiosis. Simbiosis adalah interaksi yang terjadi yang dapat menyebabkan individu berbeda jenis hidup dalam jangka waktu yang lama. Simbiosis terbagi menjadi 4. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu kedua organisme yang saling menguntungkan. Contohnya lebah dengan bunga. Yang kedua ada simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua organisme yang satu mendapat keuntungan dan yang lain merugi. Contohnya benalu dengan inangnya. Yang ketiga ada simbiosis komensalisme, yaitu organisme yang satu mendapat keuntungan dan yang lain netral. Contohnya anggrek dengan inangnya. Yang keempat ada simbiosis amensalisme, organisme yang satu mendapat kerugian dan yang lain netral. Contohnya tanaman walnut dengan tanaman di sekitarnya. Yang kedua, predasi. Predasi adalah hubungan antara mangsa dan pemangsa dan merugikan salah satu pihak. Yang ketiga ada kompetisi. Kompetisi adalah hubungan yang merugikan antara kedua belah pihak. Proses aliran energi dan materi. Sumber energi utama bagi kehidupan adalah cahaya matahari. Cahaya matahari masuk ke dalam komponen biotik melalui produsen yang diubah menjadi energi kimia yang tersimpan dalam senyawa organik. Energi kimia dialirkan dari produsen ke konsumen dari berbagai tingkat trofik makanan. Energi kimia tadi dipergunakan organisme untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kemampuan organisme dalam menerima dan menyimpan energi disebut produktivitas ekosistem. Produktivitas ekosistem. Yang pertama, produktivitas primer. Produktivitas primer yaitu kecepatan organisme autotrof yang berperan sebagai produsen yang dapat mengubah energi kimia dalam bentuk bahan senyawa organik. Yang kedua, produktivitas sekunder.
Produktivitas sekunder yaitu kecepatan organisme heterotrof yang dapat mengubah energi kimia dari senyawa organik menjadi simpanan energi kimia baru di dalam tubuhnya. Ada piramida makanan dalam ekosistem. Piramida makanan adalah gambaran secara umum yang berhubungan antar komponen biotik dalam sebuah ekosistem. Piramida makanan lebih menggambarkan sebuah interaksi antar komponen biotik lebih dari sekedar suatu peristiwa makan dan dimakan dalam sebuah rantai makanan. Next. Di sini ada gambar piramida makanan. Jadi, dalam piramida itu, dalam suatu ekosistem, setiap populasi makhluk hidup yang menempati tingkatannya dilihat dari sumber makanan atau sumber energinya. Tingkatan-tingkatan tersebut disebut sebagai tingkat trofik. Makhluk hidup yang mendapatkan sumber makanan melalui cara yang sama dianggap termasuk pada tingkat trofik yang sama. Dari gambar ini dapat disimpulkan bahwa produsen terdapat di tropik 1 karena produsen adalah sumber makanan utama daripada herbivora. Begitupun juga tropik tingkat 3. Tropik 3 atau konsumen tingkat 2 yang akan memakan tropik tingkat 2. Selanjutnya, puncaknya itu pada tropik tingkat 4 yang akan memakan tropik tingkat 3 atau disebut sebagai konsumen tingkat 2. Selanjutnya, next. Di sini ada contoh lain, yang pertama ekosistem darat. Dari gambar tersebut dapat dilihat di situ di trofik tingkat pertama ada produsen. Produsen di sini itu menjadi sumber makanan utama, yaitu tumbuh-tumbuhan atau bentuk kehidupan biotik lainnya. Terus di tingkat trofik kedua ada konsumen tingkat 1 yang akan memakan semua jenis-jenis tumbuhan, terdiri dari tikus, belalang, kumbang, kupu-kupu, ulat, dan semut. Terus di tingkat tropik 3 itu akan memakan konsumen tingkat tropik 2. Hewan-hewan itu ada tikus besar, burung pipit, dan kodok. Nah, selanjutnya di tropik tingkat 4 atau 5, di situ ada ular dan Maaf Kak, kakak termute. selanjutnya di tropik tingkat 4 dan 5 ada ular dan burung elang. Mereka akan memakan konsumen di tropik tingkat yang ketiga. Gitu. Selanjutnya, next. Di sini yang kedua ada ekosistem perairan. Di sini yang paling bawah produsen itu terdiri dari jenis fitoplankton. Nanti fitoplankton ini akan dimakan oleh konsumen primer, yaitu ikan-ikan kecil yang suka makan fitoplankton. Selanjutnya, ikan-ikan kecil itu akan dimakan oleh anjing laut dan ikan yang lebih besar. Dan yang terakhir, anjing laut dan ikan besar itu akan dimakan oleh paus dan hiu. Pengertian siklus atau proses biogeokimia yaitu siklus yang melibatkan senyawa kimia anorganik melalui organisme sebagai perantara, dan senyawa-senyawa itu akan kembali kepada lingkungannya. Proses ini terjadi secara terus-menerus tanpa berhenti. Adapun macam-macam siklus biogeokimia. Yang pertama itu ada siklus nitrogen. Proses nitrogen ini terjadi di dalam tanah dikarenakan unsur nitrogennya yang cukup banyak. Proses yang dilakukan ini biasanya melalui perantara bakteri amonifikasi yang merupakan proses penyediaan senyawa amoniak, dan nitrifikasi yang merupakan proses pengubahan amoniak menjadi nitrat yang meliputi nitrisasi dan nitratasi. Dan yang kedua ada siklus karbon. Sumber karbon ini berasal dari pembakaran dan fosil.
Di setiap tubuh organisme terdapat karbon. Karbon adalah sumber makanan untuk tumbuhan melalui fotosintesis dan hasilnya akan menjadi oksigen yang akan dihirup oleh semua makhluk hidup. Lalu makhluk hidup mengeluarkan karbon untuk makanan tumbuhan dan terjadi secara menerus-menerus. Jika tidak ada karbon ataupun oksigen, maka akan menjadi ancaman bagi para semua makhluk hidup. Dan yang ketiga, ada siklus air. Prosesnya ini terjadi, proses siklus air ini yaitu karena adanya penguapan oleh sinar matahari di permukaan bumi. Kemudian membentuk awan, dan air tersebut yang berada di awan akan diturunkan kembali yang disebut dengan hujan. Proses air ini terjadi terus-menerus dikarenakan permukaan air yang berada di permukaan bumi sangatlah banyak dan luas. Dan yang terakhir ada siklus fosfor. Proses fosfor ini biasanya terjadi di laut dan menjadi terikat pada endapan di dasar laut. Fosfor juga sangat penting dikarenakan pembentukan asam nukleat protein dan ATP. Pemecahan masalah yang terkait dengan ekosistem. Nah, permasalahan ekosistem yang sering kita lihat atau yang sering terjadi itu adalah meningkatnya jumlah sampah di tempat umum dan sungai, dan juga menyebarnya limbah cair industri di sungai. Nah, akibat dari permasalahan tersebut dapat mencemarkan atau merusak ekosistem, seperti tercemarnya sungai itu akibat dari masyarakat yang membuang sampah sembarangan di sungai dan membuang limbah industri itu ke sungai. Nah, bagaimana pemecahan masalahnya? Pemecahan masalahnya itu dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah sembarangan baik di tempat umum ataupun di sungai, dan tidak membuang limbah cair itu ke sungai. Nah, seringkali juga aktivitas masyarakat di sekitar bantaran sungai itu contohnya mencuci pakaian di sungai atau di kali. Nah, itu akan berpengaruh terhadap ekosistem sungai karena limbah dari aktivitas masyarakat tersebut itu akan menimbulkan permasalahan yang serius seperti bisa membahayakan lingkungan dan ekosistem-ekosistem yang berada di sungai tersebut. Nah, pemecahan masalahnya itu dengan cara tidak mencuci baju di sungai dan tidak membuang limbah rumah tangga itu ke sungai. Nah, seringkali juga manusia suka membakar dan menebang pohon sembarangan untuk membuat bangunan-bangunan tinggi. Pemecahan masalahnya ini dengan cara reboisasi dan melakukan sistem tebang pilih. Beberapa upaya penanganan permasalahan ekosistem telah dilakukan, seperti melalui program pendidikan lingkungan. Nah, salah satu diadakannya penanganan permasalahan ini tuh untuk menumbuhkan rasa kepedulian kita terhadap lingkungan. Dan juga sikap peduli itu sangat penting, karena dengan sikap peduli tersebut kita dapat memperbaiki, melestarikan, dan mencegah kerusakan atau pencemaran ekosistem atau lingkungan. Nah, dengan sikap-sikap peduli tersebut dapat direspon oleh masyarakat yang berupa tindakan. Next. Nah, di sini ada laporan hasil pemecahan masalah tentang ekosistem tersebut. Dan di sini ada lokasinya itu di sungai. Nah, masalahnya itu banyak sampah, limbah rumah tangga sehingga air sungai kotor. Nah, pemecahan masalahnya itu dengan tidak membuang sampah, limbah rumah tangga, dan limbah industri itu ke sungai. Nah, hasil dari pemecahan masalah tersebut, itu sungai akan bersih, lancar, dan ekosistem akan terjaga. Yang kedua itu ada hutan. Nah, masalahnya itu penebangan hutan sembarangan dan logging pembakaran hutan. Nah, pemecahan masalahnya itu dengan cara reboisasi dan sistem tebang pilih. Hasil dari pemecahan masalah tersebut tidak terjadi banjir dan longsor. Nah, dari laporan di atas dapat disimpulkan bahwa menjaga ekosistem baik di sungai ataupun di hutan itu harus adanya kesadaran dari masyarakat dan peran pemerintah untuk menjaga ekosistem dan lingkungan itu dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan membuang limbah industri itu ke sungai dan tidak menebang pohon sembarangan. Sekian dari presentasi kelompok kami.